pembangunan di desa itu tidak hanya oleh Pakuwo atau pemerintah desa saja. Sepertinya LPM itu hanya lembaga saja, hanya kumpulan orang saja. Sebenarnya apa? Fungsi LPM itu, tugas pokoknya itu besar sekali. Kenapa? Tidak hanya RT, RW, suksesnya pembangunan dari mulai perencanaan yang ada di desa, ada juga peran serta dari LPM. Peran Bapak semua ini sangat besar sebenarnya. Hanya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Dinas DPMD Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh Pak Sekdis, para kabid, di sini ada Pak Erwin, ada Pak Kadmidi, serta para pejabat di lingkungan DPMD, dan yang kami hormati pula para hadirin peserta pembinaan LPM tingkat Kabupaten Indramayu yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka pembinaan LPM se-Kabupaten Indramayu. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait pembukaan. Yang pertama, nanti pembukaan akan disampaikan oleh Pak Sekdis mewakili Kadis DPMD Kabupaten Indramayu. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon peserta agar berdiri. Dimohon peserta duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Dinas DPMD yang mewakili Pak Sekdis sekaligus membuka acara pembinaan LPM tingkat Kabupaten Indramayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena keterlambatan kehadiran saya. Seyogianya hari ini dibuka oleh Pak Kadis, Pak PLT, hanya saja tadi kami melaksanakan briefing dan selesai di tengah-tengah briefing juga beliau mendapat telepon dan harus ditunggu Pak Sekda untuk rapat. Jadi beliau menugaskan ke kami, ke saya dan Pak Kabid untuk membuka acara ini. Saya akan membacakan sambutan PLT Kepala Dinas DPMD pada acara kegiatan peningkatan kapasitas pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, desa, dan kelurahan se-Kabupaten Indramayu tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, menyertai acara kegiatan peningkatan kapasitas pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2024. Yang kami hormati para narasumber yang hari ini
nanti akan dari provinsi juga menyusul dan rekan-rekan narasumber yang lainnya. Yang saya hormati pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Indramayu dan juga para panitia, Kabid dan rekan-rekan DPMD yang hari ini menyertai kegiatan kita. Hadirin yang berbahagia, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu nomor 27.1 tahun 2019 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan desa. Tugas, fungsi, dan kewajiban LPM mempunyai tugas membantu KUWU dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan kelurahan, menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Fungsi LPM diantaranya adalah 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 2. Menanamkan dan memupukkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. 4. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. 5. Menumbuh, kembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. 6. Menggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam, serta keserasian lingkungan hidup, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Hadirin yang berbahagia, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM merupakan lembaga yang dibentuk untuk memerankan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan baik apabila lembaga pemberdayaan masyarakat tidak berdaya dalam pembangunan desa. Fungsi dan pendanaan lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki potensi yang sangat strategis, terutama sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengembangan, dan pelestarian pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan kunci dalam meningkatkan struktur ekonomi masyarakat, karena kekuatan ekonomi di masyarakat adalah kekuatan ekonomi real masyarakat, sehingga apabila masyarakat diberdayakan secara komprehensif, maka akan mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Dalam rangka itu, maka perlu ada institusi yang secara khusus melakukan upaya dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, yaitu melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amalan ibadah. Sebelum menutup sambutan ini, saya pribadi menekankan ke ini bapak-bapak semua ya. LPM-nya nggak ada yang ibu-ibu apa di desa. Saya menekankan begini Pak, pembangunan di desa itu tidak hanya oleh Pak KUWU atau pemerintah desa saja,
Seperti halnya apa? Kami menanggapi atau kami sering berkeliling di desa-desa. Saya dulu di kecamatan, berapa kecamatan, rekan saya juga ada. Sepertinya LPM itu hanya lembaga saja. Ya. Hanya kumpulan orang saja. Sebenarnya apa? Fungsinya besar sekali, Pak. Fungsi LPM itu, tugas pokoknya itu besar sekali. Kenapa? Tidak hanya RT, RW, perangkat desa maupun pemerintah desa saja dan BPD saja. Suksesnya pembangunan dari mulai perencanaan yang ada di desa, ada juga peran serta dari LPM. Peran Bapak semua ini sangat besar sebenarnya. Hanya saja tidak ataupun belum dimaksimalkan. Nah, melalui kegiatan ini, kami dari DPMD membuka wawasan Bapak-Bapak sekalian, bahwa peran Bapak-Bapak juga di LPM itu sangat besar sekali untuk kemajuan masyarakat di desanya. Tidak hanya RT, RW yang bisa menampung aspirasi maupun BPD. LPM juga mempunyai fungsi dan peran yang besar sekali. Jadi nanti oleh para narasumber akan dipaparkan dari mulai dasar hukum, fungsi peranannya, juga apa yang bisa dilakukan oleh LPM. Tidak hanya oleh pemerintah desa maupun BPD saja, Pak. Bapak-bapak juga mempunyai peran yang besar untuk kemajuan desanya. Bapak-bapak yang tahu desanya apa, potensinya apa, sumber dayanya ada apa saja, dan bisa dikembangkan jadi apa. Mari tumbuhkan di diri masing-masing. Saya tidak mengajarkan karena banyak juga yang lebih senior dari saya di sini, lebih berpengalaman di desa, dan lebih tahu desanya, potensinya apa, bisa dikembangkan jadi apa. Mari dari mulai proses perencanaan, masukan dalam musrenbang, RKPDes, dan pembahasan di musdes, LPM bisa berperan aktif, bisa memajukan desanya, bisa mengembangkan desanya, dan tumbuhkan bahwa desa-desa yang ada di Indramayu, khususnya lagi misalnya desa saya, desa kami, bisa sejajar dan bisa lebih maju dari desa lainnya. Mari tumbuhkan pemberdayaan masyarakatnya, kemandirian desanya, dan bisa berperan aktif di desanya. Kami DPMD hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa memotivasi, dan kami sebagai fasilitator untuk kemajuan desa, Pak. Sebenarnya perencanaan, pemikiran, dan daya juang juga dalam pelaksanaan Bapak-bapak sekalian yang ada di desa yang bisa memajukan. Kami hanya sebagai fasilitator, baik itu di tingkat kabupaten, kami bisa berkoordinasi ke provinsi maupun ke tingkat pusat. Potensi yang ada di Bapak itu apa, dan jika memang masukan maupun pemikiran Bapak-bapak sekalian melalui LPM dirumuskan dalam musdes dan menjadi kekuatan hukum di desa dan bisa mengembangkan desanya, kami akan bantu, Pak. Kami akan bantu, kita jadikan desa-desa di Indramayu ini desa yang maju, desa yang mandiri, desa yang bisa memberdayakan masyarakatnya dan bisa meningkatkan taraf kehidupan dan taraf pendapatan masyarakatnya. Itu keinginan kami yang ada di DPMD. Kenapa? Kami menyadari kita sudah berkeliling di desa-desa, sebenarnya desa di Indramayu itu banyak potensi yang bisa dikembangkan, Pak. Tidak hanya mengharapkan bantuan maupun dana transfer, baik itu dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kita bisa meningkatkan PAD sendiri, kita bisa mengembangkan potensi yang ada di desa.
Kita jangan melihat bahwa yang maju kan memang desa yang pegunungan, yang ada pariwisatanya, tapi desa di Indramayu juga bisa, Pak. Desa di pegunungan, desa yang potensi pariwisatanya ada juga. Kalau masyarakatnya tidak mau berkembang, tidak mempunyai pemikiran untuk memajukan desanya, percuma saja, Pak. Tapi begitu desa yang tandus, saya sudah berapa kali main ke teman juga, kebetulan saya juga banyak teman di kabupaten kota yang lain juga, desa yang tadinya tandus dengan kebersamaan, dengan persatuan antar lembaga, baik pemerintah desa, BPD, LPM, perangkat desanya, masyarakatnya, desa itu bisa maju, Pak. Yang dulunya tandus, tidak bisa menghasilkan apa-apa, hanya jadi tadinya ladang ataupun galian yang sudah ditinggalkan oleh pengembang ataupun pemborong galian C ataupun galian apa, desa itu bisa berkembang, Pak. Desa itu bisa memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Jadi kami mengajak, mari rubah pemikiran kita, tidak hanya mengharapkan bantuan ataupun dana transfer dari pusat saja. Kita kembangkan, kita gali potensi yang ada di desa, kita tuangkan dalam perumusan musyawarah yang ada di desa bahwa desa kami, desa kita bisa berkembang, bisa maju oleh kemampuan dan pemikiran kita masing-masing. Di samping juga kami akan bantu, memang dana desa maupun Banprop sudah kewenangan dan akan dikucurkan, tapi setidaknya kita mempunyai motivasi sendiri, motivasi bahwa desa kami bisa maju, desa kami bisa berkembang dengan kebersamaan dan kerjasama yang ada di masyarakat. Itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka katanya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi atau kegiatan peningkatan kapasitas pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2024 secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis yang telah membuka acara pembinaan LPM. Selanjutnya acara terakhir penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Wahidin sekaligus doanya, Pak. Mangga untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala wa habibina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafiu ni'amahu wa yukafiu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholatan tungjina biha minal ahwal afwat, wa taqdilana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at, wa tarfa'una biha indaka lad darajat, wa tubal aqsal goyat min jami'il kharat wal hayat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena dengan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat hadir dan berkumpul di Aula BKAD dalam rangka acara BIMTEK, peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Semoga dengan BIMTEK ini yang kami laksanakan senantiasa dalam bimbingan dan lindungan serta ridho-Mu. Ya Allah, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana,
Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan dan mengikuti BIMTEK, peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pejuang yang mendahului kami, dan dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah dosa-dosa, kabulkanlah doa-doa kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara untuk sesi pertama pembukaan sudah selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, ya, pengurus LPM Desa dan Kelurahan Sukomandan Indramayu. Pada kesempatan ini nanti ada dua pemateri yang akan memberikan materi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, ya, THPM, yang dari Kemendes, ada Pak Tulus, ya, kemudian nanti ada dari Bapeda, ya, dan Litbang, Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Indramayu. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian dapat menyimak, ya, dan memahami, dan manakala nanti ada ya hal-hal yang kurang dapat dipahami atau ada yang perlu dipertanyakan atau masukan, maka nanti ada sesi tanya jawab, Pak, ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, nanti ada sesi pemberian materi, ada dua materi dari THPM dan dari Bapeda. Kemudian nanti ada sesi kedua, kita akan melaksanakan tanya jawab manakala ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Itu nanti tata tertib yang akan dilaksanakan pada kegiatan peningkatan kapasitas ini. Sebelumnya ucapan terima kasih Pak Sekdis, Pak Kabid, Pak Kadmidi, Pak narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita selesai jam berapa, Pak? Jam 11, ya. Ya, jam 12 lah paling lambat, Pak, ya. Paling lambat jam 12 kita selesai. Dan nanti barangkali ada uang transport, Pak, ya, mengganti transport Bapak ke sini lah. Kemudian ada makan siang. Itu mungkin tadi acara pembukaan sudah selesai, nanti kita masuk ke acara materi.